Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jemput ibu negara dulu. Bab 685-688. Dalam hal kekuatan tempur tingkat menengah, Ma Baoguo dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengalahkan Li Xiangyang, wakil master gua dari Gua Dewa Naga. Pada akhirnya, 4 orang mengepung 1 orang sebelum dia ditangkap. Dalam hal kekuatan tempur kelas bawah, meskipun mereka masih bisa unggul di awal, setelah murid dari Gua Dewa Naga membentuk formasi, anggota elit dari tim kedua ini hanya bisa dikalahkan secara pasif. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun anggota asli tim kedua hari ini yang layak dipuji. Dapat dikatakan bahwa seluruh pasukan telah dimusnahkan. Tetapi siapapun yang sedikit tidak tahu malu secara alami tidak memiliki keberanian untuk meminta cairan spiritual kepada Lee Fugui. Lee Fugui tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan. Setelah itu, anggota elit tim kedua melihat Suetu berjalan dari tepi sambil membawa 2 keranjang bambu besar. Adegan ini persis sama dengan adegan yang mereka lihat terakhir kali. Para elit tim kedua tiba-tiba menjadi keributan. Ma Baoguo mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Kapten, kami tidak memenuhi syarat untuk meminta cairan spiritual. Penampilan kami hari ini benar-benar mengecewakan Anda. Jadi kami tidak bisa meminta cairan spiritual tersebut." Cairan, 2 lainnya. Anggota tim berbicara satu demi satu, dengan suara bulat menyetujui kata-kata Ma Baoguo. Melihat suasananya hampir mulai memanas, Lee Fugui berkata perlahan, "Secara logika, tentu saja Anda tidak memenuhi syarat untuk meminum cairan spiritual ini. Tetapi demikian pula, jika Anda tidak diberikan cairan spiritual, kecepatan kultivasi Anda pasti akan melambat. Ini bukan itu yang kuinginkan. Jadi hari ini, aku akan tetap membagikan cairan spiritual kepadamu. Tapi kuharap kamu bisa memahami rasa malumu dan berani, dan beri aku suara yang bagus lain kali." Suara itu nyaring dan nyaring. Seluruh persegi, anggota tim kedua terkejut dan memandang Lee Fugui dengan ekspresi yang sangat terharu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lee Fugui tidak hanya membagikan cairan spiritual bawaan kepada mereka, tetapi juga mengucapkan kata-kata seperti itu. "Ikuti Kapten sampai mati," Ma Baoguo dan yang lainnya berteriak secara emosional dengan mata memerah. Sontak, seluruh anggota tim kedua pun berteriak. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Memang benar Lee Fugui memperlakukan mereka sama seperti dia memperlakukan putranya sendiri. Bahkan anak saya sendiri tidak mendapatkan perlakuan ini. Seperti kata pepatah, bandingkan hatimu dengan hatimu dan nilailah orang lain dari dirimu sendiri. Apapun kepribadianmu, selama kamu manusia, kamu punya hati. Selama kamu punya hati, bagaimana tidak merasakan baik atau buruknya orang lain? Meskipun kelakuan Lee Fugui hari ini jelas merupakan upaya untuk memenangkan hati orang-orang, namun dampaknya sangat buruk. Mulai saat ini, para elit tim kedua hanya memandang Lee Fugui sebagai kaptennya. Bahkan Hua Duo, kapten resminya, harus menyingkir. Kilatan kepuasan melintas di mata Lee Fugui. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Oke, ayo kita kirimkan." Suetu membawa salah satu keranjang bambu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini dia tidak membaca daftarnya, dan tidak perlu. Karena semua orang mereka sangat pemalu dan hanya mengambil botol porselen kecil. Lee Fugui sangat puas dengan hasil saat ini. Dia tidak kekurangan sumber daya, tetapi dia kekurangan prajurit kuno yang setia padanya. Selama seseorang setia padanya, meskipun kualifikasinya rata-rata dan yang lain rata-rata, meskipun Lee Fugui menggunakan cairan spiritual untuk menumpuk, dapat menumpuknya menjadi master. Jika anggota tim kedua ini benar-benar ditundukkan, Lee Fugui akan mampu melakukan pekerjaan besar.
Adapun murid Gua Dewa Naga di dalam sel, serta anggota keluarga Xie dan keluarga Wang, Li Fugui sudah memikirkan pengaturan untuk mereka. Karena dia ingin melatih timnya sendiri, dia harus lebih tertutup dan rendah hati. Li Fugui telah merencanakan bahwa setelah menundukkan orang-orang ini, Li Fugui akan mengirim mereka semua ke kampung halamannya di desa Xiaoxi untuk mereka yang tidak cukup kuat. Sejak saat itu, desa Xiaoxi akan menjadi markas nyata Li Fugui. Keuntungan lain dari hal ini adalah tidak akan terlihat, dan tidak akan terlihat di puncak game ke-6. Tentu saja, jika hal seperti ini berlangsung lama, secara alami mereka akan terekspos. Tetapi ini tidak menjadi masalah bagi Li Fugui. Pada hari dia terekspos, dia akan memenuhi syarat untuk menantang game ke-6. Oke, ayo kita semua bubar. Tolong berlatih keras untukku. Jika ada orang yang tidak memenuhi syarat di aksi selanjutnya, mereka akan dikeluarkan dari lingkaran yang aku pilih. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Li Fugui meninggalkan kalimat. Biarkan Suetu membawa keranjang bambu dan berjalan ke dalam gedung kecil. Terus terang, Li Fugui bisa mentolerir orang dengan bakat pas-pasan, tapi sangat mustahil baginya untuk mentolerir orang yang tidak bekerja cukup keras dan menghabiskan waktu makan dan minum bersamanya. Setelah Li Fugui pergi, anggota tim kedua di alun-alun tidak langsung pergi. Apa arti kalimat terakhir Kapten? Apalagi maksudnya? Begitu banyak cairan spiritual bawaan yang telah diberikan kepada kita. Jika kita masih seperti sampah, maka tidak perlu berkeliaran dan pergi sendiri. Benar. Kapten sangat mempercayai kita, dan kita tidak bisa memenuhi kepercayaan Kapten. Jika Li Fugui mengatakan kata-kata seperti itu sejak awal, tentu saja itu akan menimbulkan reaksi keras. Namun kini, Li Fugui melontarkan kata-kata yang begitu keras, tak hanya tak menimbulkan reaksi balik, malah sebaliknya para anggota tim kedua tetap menempatkan diri pada posisi Li Fugui dan memikirkan Li Fugui. Di antara kerumunan, Tuan Xie memiliki ekspresi yang cukup indah di wajahnya. Dia telah melihat dari reaksi para anggota tim kedua bahwa Li Fugui telah sepenuhnya menggenggam tim kedua dengan kuat di tangannya. Ini sungguh luar biasa. Yang lebih mengejutkan Tuan Xie adalah dia juga mendapat botol porselen kecil. Dan apa yang terkandung di dalam botol porselen kecil ini ternyata adalah cairan spiritual bawaan. Tahukah Anda? Inilah cairan spiritual bawaan. Orang lain mungkin hanya mengetahui bahwa cairan psikis bawaan itu mahal dan sangat langka. Tapi Tuan Xie adalah orang dalam, dan dia melihat lebih banyak dari botol cairan roh bawaan ini. Puluhan botol cairan spiritual bawaan dibagikan sekaligus, dan tergantung situasinya, sepertinya ini bukan yang pertama kali. Tulisan tangan ini bisa disebut tidak manusiawi. Yang paling penting adalah bahkan konferensi ramuan tidak dapat melakukan hal semacam ini, karena hanya ada sedikit alkemis yang dapat memurnikan cairan spiritual bawaan di konferensi ramuan. Tuan Xie tidak lagi marah di hatinya. Sebaliknya, dia tetap menyesalinya. Yang dia sesalkan adalah saya. Mengapa saya tidak bergabung dengan Li Fugui lebih awal dan mendukung Li Fugui? Jika saya membantu Li Fugui lebih awal, manfaat dan sumber daya yang akan diterima keluarga Xie akan sangat besar, tak terbayangkan. Tapi sekarang belum terlambat, Tuan Xie bahkan senang dia memilih untuk berkompromi. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah memberikan kontribusi yang cukup dan mencerminkan nilai dirinya, sehingga keluarga Xie menjadi semakin penting di mata Li Fugui. Hanya dengan cara inilah keluarga Xie dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari Li Fugui. Yang tua, kita harus berlatih keras, Ma Baoguo berkata dengan sungguh-sungguh sambil memegang botol porselen kecil di tangannya. Lao yang mengangguk, wajahnya penuh tekad. Di sisi lain, di gedung kecil, di kantor yang sedang mekar. Begitu Li Fugui masuk, Hua Duo dan Zhang Jingjing semua memandangnya. Ada apa denganmu? Mungkinkah ada bunga di wajahku? Li Fugui menyentuh hidungnya dan bertanya sambil tersenyum. Hua Duo tiba-tiba menamparkan meja, dan bertanya, Li Fugui, hal baik apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Cepat kemari.
Bagus, Li Fugui langsung senang saat mendengar ini. Dia tidak tersipu berkata, saya punya melakukan banyak hal baik baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud secara spesifik. Zhang Jingjing memutar matanya dan berkata dengan marah, Li Fugui, kamu tidak tahu malu. Saya bertanya dengan serius, dan kamu menjawab dengan serius. Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya menjawab dengan serius. Mengapa Anda tidak percaya? Misalnya, sekarang, saya membawakan Anda sesuatu yang baik, sama seperti terakhir kali. Sama, Anda harus berbagi cairan psikis bawaan ini. Apakah kamu kirimi kami cairan psikis bawaan lainnya? Mata Zhang Jingjing berbinar, dia berlari ke keranjang yang dibawa Li Fugui, dan membukanya untuk melihat, seperti yang diharapkan, di dalamnya ada botol dan kaleng yang menumpuk satu persatu. Melihat begitu banyak cairan bawaan, Zhang Jingjing terpesona dan berkata, ini, saya terlalu malu. Saya masih punya banyak cairan terakhir kali saya meminumnya, dan kekuatan saya telah meningkat pesat selama ini. Ini terlalu cepat. Li Fugui, dari mana kamu mendapatkan semua cairan roh bawaan ini? Bukankah kamu ingin uang? Hua Duo melihat sahabatnya di front persatuan telah membelot ke musuh. Dia langsung marah, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Jingjing, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak dapat mengambil barang-barang orang ini, dan kamu belum kembali. Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, Duo, orang ini adalah orang kaya raya, kita tidak bisa mengambil yang lain urusan orang, urusan mesum besar ini kenapa kita tidak bisa memintanya. Hua Duo memelototi Zhang Jingjing, marah dan tak berdaya. Dia hanya bisa menatap Li Fugui dan berkata, Li Fugui, aku bertanya padamu, kamu harus memberitahu kebenaran. Oke, Li Fugui tersenyum tipis, duduk di kursi, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, lalu berkata, katakan saja padaku. Aku berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya. Hua Duo menatap mata Li Fugui dan mengucapkan kata demi kata, izinkan saya bertanya, apakah kematian Sao Aiguo ada hubungannya dengan Anda? Sao Aiguo meninggal, Li Fugui terkejut. Hua Duo menatap tajam ke mata Li Fugui, seolah ingin mencari petunjuk dari wajah Li Fugui. Namun dia berkata, saya menerima kabar hari ini bahwa Kapten Sao baru saja tiba di ibu kota dengan pesawat. Setelah turun dari pesawat, dia diracuni dan mati. Yang dimaksud Wakil Direktur Ming adalah kaulah yang meracunimu. Li Fugui membelalakan matanya dan berkata dengan wajah jelek, Sao Aiguo meninggal segera setelah dia meninggal, meskipun dia diracuni. Tapi kenapa, kamu pikir aku yang melakukannya? Hua Duo ragu-ragu sejenak, dan bertanya, kamu benar-benar tidak melakukannya? Li Fugui mencibir, dan berkata, apakah ada bukti? Jika tidak ada bukti, maka kamu akan melakukannya. Apakah saya melemparkan kotoran ke arah saya? Apakah itu berarti kematian semua orang yang tidak disengaja ada hubungannya dengan saya? Menurut logika ini, jika saya mengatakan bahwa Sao Aiguo dibunuh oleh Wakil Direktur Ming, maka dia yang melakukannya, Wakil Direktur Ming. Tentu saja mustahil bagi kepala suku untuk melakukan hal seperti itu. Hua Duo membenarkan. Li Fugui mencibir dan berkata, Wakil Direktur Ming tidak bisa melakukan hal seperti ini. Bolehkah saya melakukannya? Apakah kita melakukan sesuatu di ronde ke-6 hanya berdasarkan imajinasi? Hua Duo mendengar ini, dan kemudian melihat ekspresi Li Fugui. Dia akhirnya menghilangkan keraguannya tentang Li Fugui, dan kemudian Hua Duo berkata dengan sedikit malu di wajahnya, Li Fugui, aku baru saja bertanya padamu, jangan terlalu bersemangat. Li Fugui tersenyum tipis, berkata, Sao Aiguo adalah mantan kapten tim kedua kita. Saya yakin kematiannya akan membuat banyak orang sedih, dan saya tidak terkecuali. Tidak peduli apapun, Kapten Sao masih memiliki prestasi dan kontribusi untuk tim kedua kita. Saya usulkan mari kita adakan upacara peringatan untuk Kapten Sao. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku punya ide ini. Hua Duo bahkan lebih malu dan yakin bahwa pembunuhnya pasti bukan Li Fugui. Jika tidak,
seberapa tebal Li Fugui hingga bisa mengucapkan kata-kata munafik seperti itu setelah membunuh Xiao Aiguo. Li Fugui merasa lega melihat Hua Duo tidak lagi ragu. Xiao Aiguo memang dibunuh olehnya. Li Fugui sangat jelas tentang hal ini. Dia bisa berbohong kepada Hua Duo, tapi dia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Xiao Aiguo juga merupakan kapten dari game ke-6. Meskipun orang lain memiliki dendam terhadap Xiao Aiguo, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh Xiao Aiguo dengan metode ini. Yang pertama adalah tidak ada peluang. Bagaimanapun, Xiao Aiguo sendiri memiliki kekuatan puncak Mingjin. Kedua, segala sesuatunya bisa terungkap dengan mudah. Setelah game ke-6 diselidiki, pembunuhnya akan mudah diketahui. Tapi Li Fugui berbeda. Sejak Li Fugui memutuskan untuk membunuh Xiao Aiguo, Li Fugui secara alami membuat rencana yang sempurna. Faktor yang paling kritis adalah racun yang digunakan oleh Li Fugui, yang secara khusus dia temukan dari bab pemurnian racun di buku medis. Dia yakin bahwa meskipun orang-orang di ronde ke-6 tahu bahwa Xiao Aiguo diracun, mereka tidak akan pernah tahu jenis racun apa yang diracuni Xiao Aiguo. Dengan cara ini, meskipun semua orang mengira Li Fugui lah yang melakukannya, selama tidak ada bukti, Li Fugui dapat dengan tepat menyangkalnya. Apalagi Li Fugui tidak akan pernah mengakuinya. Sejak diancam berkali-kali, Li Fugui menyadari bahwa jika dia ingin mengendalikan takdirnya sendiri, dia harus terus mengintai, mengumpulkan kekuatan, dan kemudian terbang ke langit. Alasan Li Fugui memutuskan untuk membunuh Xiao Aiguo secara alami karena Xiao Aiguo sedang mencari kematian. Dia berkolusi dengan Sang Guanfeng untuk menghadapinya hari itu. Jadi lupakan saja, nanti, dia berani menggunakan bulu ayam sebagai anak panah untuk membunuh Sang Guanfeng dan dua tetua dari Sekte King Sui membawa mereka pergi. Ini benar-benar tak tertahankan bagi Li Fugui. Jadi Xiao Aiguo harus mati. Sekarang Xiao Aiguo telah meninggal. Hati Li Fugui tidak berfluktuasi sama sekali kecuali kesenangan. Ngomong-ngomong, saya juga mendapat kabar bahwa markas besar telah memutuskan untuk membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kematian Xiao Aiguo. Ada ahli yang berkumpul di markas. Tidak lama lagi kita bisa melacak pembunuhnya, lalu kita bisa membalaskan dendam tim Xiao, Hua Duo. Tiba-tiba berkata lagi, Li Fugui tersenyum, mengangguk dan berkata, itu benar, setelah pembunuhnya ditangkap, roh Kapten Xiao di surga dapat beristirahat dengan tenang. Hua Duo selalu merasa nada suara Li Fugui sedikit aneh ketika mendengar ini. Tapi aku tidak bisa mencari tahu apa yang salah, jadi saya berhenti berpikir liar dan menghentikan semua spekulasi. Li Fugui tidak ingin melanjutkan topik ini, dan dia sama sekali tidak memperhatikan tim investigasi. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, tim bunga, semua cairan spiritual ini untuk saya hormati Anda dan Nona Zhang. Jika kamu tidak ambillah, itu tidak membuatku malu. Hua Duo mendengus pelan, dan setelah kecurigaan Li Fugui dihilangkan, nada dan ekspresinya menjadi lebih santai, dan kemudian Hua Duo berkata, tidak apa-apa, buku kapten akan memberimu sedikit wajah, aku akan menerimanya. Li Fugui tertawa dan berkata, Hua Duan, aku pergi dulu, kamu harus berlatih keras. Baik Hua Duo maupun Zhang Jingjing tidak tinggal, dan setelah Li Fugui pergi, Zhang Jingjing berkata dengan nada berlebihan, Duo, orang ini Li Fugui bukanlah agen rahasia dari sekte dunia tersembunyi. Dia secara khusus memperoleh begitu banyak cairan spiritual bawaan dari sekte tersebut, hanya untuk merusak dan memenangkan hati kita. Duo meringkuk bibirnya dan berkata, jika orang ini benar-benar agen rahasia tingkat itu, dengan hal sebaik itu, bagaimana dia bisa menggunakannya untuk menyuap kita, bahkan bos administrasi umum pun akan tergoda. Zhang Jingjing TSK berkata, memang benar, tapi Li Fugui sedikit mesum, tapi dia masih sangat bagus dalam aspek lain. Ada begitu banyak cairan spiritual, kami bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Kata-kata Hua Duo kepada Zhang Jingjing sebenarnya adalah sangat bagus.
Lagi pula, di dalam hatinya, image Li Fugui sebenarnya sangat bagus, apalagi jika dibandingkan dengan pria lain, jaraknya hampir beberapa blok dalam sekejap. Memikirkan hal ini, hati Hua Duoduo tiba-tiba menjadi aneh lagi. Setelah Li Fugui meninggalkan gedung perkantoran kecil, dia datang ke ruang bawah tanah tim kedua. Begitu dia masuk ke dalam dungeon, semua lampu dinyalakan, menerangi seluruh dungeon. Suetu dan Master Jie Chai bertindak sebagai pengawalnya di kiri dan kanan. Terutama Suetu, dengan tatapan dingin di matanya, sang penjara bawah tanah masih sedikit berisik, tapi ditatap oleh Suetu, dia langsung terdiam. Anggota keluarga Xie dan anggota keluarga Wang semuanya bisa dibebaskan. Kata-kata pertama Li Fugui membuat keluarga Xie dan anggota keluarga Wang benar-benar mendidih setelah terdiam sesaat. Kapten Li, apakah yang kamu katakan itu benar? Setelah mendengar apa yang dikatakan murid-murid Gua Longshan, anggota keluarga Wang dan keluarga Xie tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk melawan Li Fugui. Saat ini, ratusan anggota keluarga Wang dan keluarga Xie semuanya menatap Li Fugui dengan penuh semangat, mata mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Li Fugui tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Selain itu, Anda akan menjadi orang-orang saya di masa depan. Saya sudah memikirkan pengaturan Anda, Kapten Li. Apa pengaturannya? Saling memandang. Di kekecewaan kosong, kegembiraan di mata sedikit melemah, dan ekspresi wajah menjadi terganggu. Li Fugui tersenyum misterius, dan berkata, kamu akan segera mengetahuinya. Tidak lama kemudian, ratusan anggota keluarga Wang dan keluarga Xie semuanya dibebaskan. Li Fugui mengabaikan ratusan murid Gua Longshan yang juga menatapnya dengan penuh harap, serta 4 guru dan murid Zhou Dafu, tetapi membawa anggota keluarga Wang dan keluarga Xie ke alun-alun pangkalan. Melihat matahari lagi setelah beberapa hari sangatlah berharga bagi anggota keluarga Wang dan keluarga Xie. Bahkan beberapa anggota keluarga Wang dan keluarga Xie terengah-engah. Setelah Tuan Xie mendengar berita itu, dia datang ke sisi Li Fugui. Wang Hao tidak pergi, dan juga datang ke alun-alun. Li Fugui melirik Tuan Xie, lalu tersenyum dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Setelah mendengar ini, Tuan Xie dan Wang Hao mengeluarkan daftar dan mulai membaca. Segera, satu demi satu, orang-orang berdiri dan berjalan ke dalam lingkaran yang ditentukan. Anggota keluarga Wang dan keluarga Xie sedikit penasaran, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Namun tak lama kemudian, mereka yang namanya tidak dibaca mengetahui bahwa orang yang namanya dibaca memiliki ciri-ciri yang sama. Orang-orang ini adalah pejuang kuno, selain itu, bakatnya lumayan. Di antara ratusan anggota keluarga Wang dan keluarga Xie, pada akhirnya hanya lebih dari 50 prajurit kuno yang terpilih. Di antara orang-orang yang tersisa yang tidak terpilih, tentu saja banyak yang merupakan pejuang kuno, tetapi orang-orang ini memiliki kekuatan yang terlalu rendah atau bakat yang terlalu buruk, jadi tidak satu pun dari mereka yang dipilih. Li Fugui tersenyum tipis, menatap lebih dari 50 prajurit kuno yang terpilih, dan berkata, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda dipilih oleh saya, kalimat ini dianggap omong kosong tanpa nutrisi apapun. Li Fugui melanjutkan dengan mengatakan, Anda harus berpikir, apa hebatnya dipilih oleh saya dapat memberitahu Anda bahwa dipilih oleh saya bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi ada banyak manfaatnya, misalnya, Anda masing-masing akan mendapatkan sebotol cairan spiritual tingkat bawaan. Li Fugui mengulangi rutinitas menghadapi anggota tim kedua di ronde ke-6, bertepuk tangan, dan segera, Suetu membawa keranjang bambu lainnya, dan mulai membagikan porselen kecil botol satu persatu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun rutinitas ini membosankan, namun sangat efektif. Para prajurit kuno yang terpilih terkejut, dan kemudian mereka sangat gembira dan bersemangat. Anda harus tahu bahwa dengan status dan status mereka, belum lagi cairan spiritual tingkat bawaan, bahkan cairan spiritual yang paling umum sekalipun,
mereka tidak akan dapat menikmatinya di masa lalu. Namun sekarang, mereka baru saja terpilih untuk mendapatkan cairan spiritual yang begitu berharga. Ini sungguh luar biasa. Adapun anggota keluarga Wang dan keluarga Xie yang tidak terpilih, ekspresi mereka langsung penuh dengan rasa iri dan kebencian. Tetapi mereka juga takut dikurung akhir-akhir ini, dan Li Fugui berdiri di depan mereka. Beraninya mereka sombong. Li Fugui menatap prajurit kuno yang dipilih sambil tersenyum dan berkata, "Ini hanyalah manfaat awal, bukan apa-apa, dan segera Anda akan menemukan bahwa manfaat yang saya berikan kepada Anda adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikannya kepada Anda." Ya, mendengar kata-kata Li Fugui, para prajurit kuno yang terpilih tidak memiliki keraguan sedikitpun. Alasannya sangat sederhana. Cairan spiritual tingkat bawaan yang dibagikan Li Fugui kepada mereka sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Li Fugui tidak diabaikan sedikitpun. Oleh karena itu, setiap prajurit kuno terpilih menatap Li Fugui dengan semangat tinggi, menantikan manfaat lebih dari kata-kata Li Fugui. Lebih lanjut, aku tidak akan memberitahumu, leluhurmu akan memberitahumu. Tuan Xie dan Wang Hao secara alami telah berbicara dengan Li Fugui dan menerima instruksi Li Fugui. Jadi mereka mendengar Li Fugui saat ini. Setelah kata-kata Fugui, dia segera berjalan mendekat. Beberapa menit kemudian, mereka berdua membawa pergi lebih dari 50 prajurit kuno terpilih. Para prajurit kuno yang tidak terpilih tiba-tiba menjadi khawatir dan gugup, dan seseorang dengan berani bertanya, "Kapten Li, bagaimana dengan kami? Apakah Anda punya pengaturan untuk kami?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja ada. Kamu sekarang adalah orang-orangku, meskipun aku belum dipilih olehku. Tetapi tidak masalah, kamu dapat mengolah ramuan untukku, dan perawatannya juga sangat baik." Mendengar bahwa Li Fugui juga memiliki pengaturan untuk mereka, orang-orang ini merasa lega bagaimanapun. 4 keluarga besar di kota Qingzhou telah selamat dan mati. Jika mereka tidak berpegang pada kaki tebal Li Fugui, mereka mungkin akan dikucilkan dalam keluarga di masa depan. Mengenai apakah orang-orang ini akan memiliki dua hati atau mengkhianatinya, Li Fugui sama sekali tidak khawatir. Dia percaya bahwa meskipun orang-orang ini diusir saat itu, mereka tidak akan rela pergi. Alasannya sangat sederhana. Selain Li Fugui yang bisa memberikan cairan psikis berkualitas tinggi dalam jumlah besar, siapa lagi yang bisa seperti dia? Tidak satu pun. Inilah keyakinan terbesar Li Fugui. Tentu saja, keuntungan saja tidak cukup. Li Fugui harus menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan hati orang dengan tegas. Hanya dengan cara inilah dia dapat sepenuhnya menundukkan orang-orang tersebut. Untuk semua ini, Li Fugui telah memikirkannya, dan sekarang dia menunggu orang-orang ini untuk terjun ke dalamnya. Hanya perlu 2 atau 3 tahun agar pengaturan Li Fugui yang telaten membuahkan hasil mencerahkan. Bahkan jika itu adalah ronde ke-6, ini akan menjadi kejutan besar. Hanya dengan membina tim sendiri, nasib seseorang ada di tangannya sendiri. Li Fugui telah memikirkan hal ini lebih jelas daripada orang lain. Setelah mengatur untuk meninggalkan keluarga Wang dan keluarga Xie, Li Fugui memanggil wakil kepala gua Dewa Naga, Li Xiangyang. Berbeda dengan murid-murid gua Longshan yang dipenjara di penjara bawah tanah, Li Xiangyang, sebagai wakil kepala gua, diperlakukan dengan sangat baik, tetapi dia ditempatkan sebagai tahanan rumah di sebuah ruangan. Setelah Li Xiangyang dibawa ke kantor Li Fugui oleh Suetu sendiri, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Li Fugui duduk di kursi bosnya dan tidak bangun. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Gua Li, apa yang kamu lakukan?" "Kapten Li." "Oh." Sudut kursi Li Fugui mulutnya menunjukkan keceriaan, dan kemudian dia tersenyum ringan. "Bagaimana saya bisa mengingat bahwa wakil Kapten Li tidak memiliki sikap ini sebelumnya? Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran sekarang?" Li Xiangyang dengan senyum masam, dia berkata, "Itu tidak berubah pikiran. Tapi aku sudah menemukan jawabannya. Hanya ada satu cara untuk pergi.
Jika aku tidak membuat keputusan ini, akankah Kapten Lee melepaskanku? Bagaimana menurutmu? Fugui bertanya. Sambil tersenyum, Li Xiangyang berkata tanpa ragu-ragu, sama sekali tidak mungkin, jika saya jadi Anda, saya tidak akan melepaskan begitu banyak bahaya tersembunyi. Jadi apakah itu untuk diri saya sendiri atau untuk murid-murid di bawah saya harus buatlah pilihan ini. Li Fugui adalah seorang sedikit terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia tahu bahwa Li Xiangyang akan menyerah dan tunduk padanya. Tetapi Li Xiangyang melakukan hal-hal dengan begitu sederhana, dia tidak menyangka. Li Xiangyang mengangkat kepalanya, melihat ekspresi wajah Li Fugui, dan kemudian berkata, sebenarnya, aku masih khawatir kamu tidak menginginkan kami, mengapa? Li Fugui tidak mengerti, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Xiangyang berkata tanpa daya, terus terang, meskipun Gua Longshan terkenal di lingkaran seni bela diri kuno dekat kota Qingzhou, selama kami melaporkan nama Gua Longshan kami, semua orang akan memberikan sedikit perhatian, tetapi semua ini adalah didirikan, mengingat Master Gua Dewa Naga adalah seorang ahli super. Sekarang setelah Master Gua meninggal, Gua Dewa Naga bukan lagi Gua Dewa Naga seperti dulu. Mata Li Fugui menunjukkan sedikit penghargaan. Dia mengangguk, dan berkata, lanjutkan bicara. Li Xiangyang melihat bahwa tidak ada rasa jijik di wajah Li Fugui, jadi dia dengan berani melanjutkan, bahkan jika Kapten Li berbaik hati membiarkan kita pergi, aku khawatir begitu berita itu menyebar, Gua Dewa Naga kita akan ditelan oleh pasukan lain. Dan bagi Li Fugui sejauh menyangkut Kapten, Anda adalah seorang pejabat, kami adalah bandit, dan nilai mereka kecil. Jadi saya meminta Anda untuk menerima kesetiaan kami. Li Fugui menyukai Li Xiangyang. Ini beberapa saat kemudian, mendengar ini, dan saya harus mengatakan bahwa meskipun Li Xiangyang beberapa anjing meremehkan manusia, tetapi mereka bukannya tidak punya otak. Mampu mengucapkan kata-kata ini setidaknya membuktikan bahwa Li Xiangyang adalah manusia yang bisa diciptakan. Dan karena Li Xiangyang melihat semuanya dengan jelas, maka Li Fugui tidak perlu membuang waktu untuk berbicara. Dia percaya bahwa selama Li Xiangyang cukup pintar, mustahil baginya untuk memiliki motif tersembunyi. Li Xiangyang menatap Li Fugui dengan cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tolong Kapten Li, tolong jangan ingat penjahatnya, itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Saya bersedia bersujud kepada Kapten Li untuk meminta maaf, dan mohon terima kami kesetiaan. Hahaha, Wakil Guru Gua Li, jika kamu mengatakan ini, kamu akan kehilangan kontak. Aku, Li Fugui, bukanlah seseorang yang akan membunuh kalian semua. Aku hanya menerima Gua Dewa Nagamu. Bangunlah, Li Fugui tertawa dan melangkah maju secara langsung. Membantu Li Xiangyang berdiri. Baru kemudian Li Xiangyang menghela nafas lega. Dilihat dari gelar dan sikap Li Fugui, dia tahu bahwa investasinya telah berhasil. Ini sangat penting baginya dan bagi Long Shendong, karena itu akan menjamin keberhasilan Long Shendong. Industri dan murid Gua Longshan tidak akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Memikirkan hal ini, Li Xiangyang buru-buru berkata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Kapten Li, saya punya permintaan tanpa ampun lainnya. Li Fugui tersenyum ramah, Wakil Guru Gua Li, tolong bicara. Li Xiangyang segera berkata, saya juga mengundang Kapten Li merendahkan untuk mengambil posisi penguasa Gua Dewa Naga kami. Anda sekarang telah menjadi idola semua murid Gua Dewa Naga. Selama Anda duduk di posisi ini, Anda harus disambut oleh semua orang, dan Anda akan melakukannya bersatu. Hahaha. Meskipun kata-katamu sangat bagus. Tapi aku tidak setuju. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Cuma bercanda, ambisinya adalah mengendalikan nasibnya sendiri. Duduk di singgasana Direktur Biro ke-6. Sekadar posisi sebagai penguasa Gua Dewa Naga, itu tidak cukup baginya. Apalagi hal ini tidak boleh disembunyikan. Jika dilaporkan ke Biro Umum Biro ke-6 pasti akan menimbulkan gelombang lagi. Di saat normal, tidak apa-apa, Li Fugui tidak keberatan menjadi master gua untuk bersenang-senang,
Tapi sekarang adalah periode yang luar biasa. Dengan meninggalnya Zhao Aiguo, hubungan antara wakil direktur Ming dan dia akan menjadi renggang. Li Fugui akhirnya pendukung yang saya dapatkan hilang lagi. Bersambung.